Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Denny Indrayana prediksi bahwa gugatan dari Pilpres 2024 ya ke Mahkamah Konstitusi dari Anies Baswedan dan Ganjar ya bisa dikabulkan ya oleh MK. Wow. Saya kira semakin kepanasan ya Pak Yusril, terus kemudian Oto di situ begitu kan ya, terus kemudian yang lain begitu kan ya. Saya kira nanti apakah mereka begitu kan kepanasan atau bagaimana melihat nuansa-nuansa politik yang kemudian dugaan-dugaan yang kemudian dimunculkan, terus kemudian gugatan bisa saja diterima atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah kalau ini semua dikabulkan berarti citra bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar ada di situ begitu. Tetapi apakah mereka kalau ini semua gugatannya adalah dikabulkan, maka jelas mereka seperti Yusril, seperti pengacara-pengacara yang lain begitu kan ya, mereka akan ketar-ketir. Ya kita lihat saja bagaimana Yusril dulu begitu ketika mengatakan bahwa cacat formal ya atau mengomentari terkait dengan adanya Gibran yang kemudian lolos di Mahkamah Konstitusi dari umur begitu kan ya. Maka saya kira ini hal yang sangat luar biasa kepada Yusril. Saya mengapresiasi sangat luar biasa. Tapi belakangan ini kenapa mereka mendukung soal itu begitu kan? Tapi yang jelas ini masyarakat Indonesia sekarang ini tidak bodoh di situ begitu kan. Melihat bagaimana nuansa-nuansa politik yang kemudian dilakukan oleh seorang Yusril dan mereka begitu. Tapi yang jelas adalah inilah negara demokrasi. Maka yang kita hadapi kita bersama bahwa pembuktian di situ begitu. Kalau bukti nyata sudah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi ya, mungkin bisa saja ini dikabulkan di situ begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini maka kan ini kan masih belum masuk kepada persidangan. Masih delik hukum secara substansi begitu kan. Dia memberikan apa yang sebenarnya terjadi, oretan-oretan itu begitu. Nanti di sidang kedua mungkin ya salah satunya adalah bagaimana dia memberikan bukti-bukti yang ada dipertontonkan kepada hakim di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini kata Indrayana bisa saja ini dikabulkan begitu kan ya oleh Mahkamah Konstitusi ya, dengan berasumsi kita lihat saja yang namanya keadilan itu benar-benar ada di situ begitu kan. Jadi jangan lalu kemudian dianggap sebagai mencela-mencele, sini mencela-mencele dan sebagainya begitu kan. Karena ini adalah negara hukum, negara rakyat Indonesia. Bisa saja ya seorang hakim akan bisa mengabulkan ini semua begitu terkait adanya dugaan-dugaan yang muncul selama ini. Ya, dugaan-dugaan yang kemudian terjadi selama ini begitu. Maka pembuktiannya cukup sederhana saja begitu. Ketika alat bukti sudah cukup ya mereka bisa mengabulkan ini semua. Tetapi dengan adanya narasi-narasi di 02 dianggap sebagai asumsi, dianggap sebagai cengeng dan sebagainya karena belum masih masuk ke tahap pembuktian di situ begitu kan. Tapi masih menyampaikan substansi dan gugatan secara faktual. Maka saya katakan bahwa wah bisa kena mereka begitu kan. Ini kita tunggu saja. Sudah ada Bawaslu, sudah ada KPU di situ begitu kan ya. Bagaimana nanti di persidangan yang terjadi begitu. Saya kira hakim itu tidak punya kepentingan apa-apa ya kalau mereka berhati jujur dan jernih ya kita lihat saja fakta-fakta yang ada. Maka dengan adanya sebuah ini lihat saja realitasnya nanti apakah benar-benar dilakukan atau benar-benar benar-benar pembuktiannya itu benar-benar orisinil atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas adalah ketika Yusril mengatakan bahwa wah ini bisa saja asumsi-asumsi seperti ini itu kan berdasarkan fakta di situ begitu kan. Karena tidak mungkin asumsi itu dibuat-buat di Mahkamah Konstitusi di situ begitu. Jadi kan hanya lelucon saja pada kenyataannya. Karena saya kira 01 dan 03 itu berbicara terkait dengan fakta yang ada di lapangan.
sebuah bukti yang ada di lapangan. Ya kalau memang mereka ingin menunjukkan bukti yang ada, nanti kita tunggu saja di persidangan selanjutnya begitu kan. Apakah benar hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya begitu kan. Ya seharusnya kan bagi kami adalah melihat dengan hal-hal seperti ini hal yang lumrah di situ begitu kan, ketika menyampaikan delik hukum ya secara substansi. Ya nanti kalau ditanya apa buktinya ya kita akan menghadirkan bukti di persidangan begitu, seperti saksi misalnya, seperti apa. Saya cukup menjadi perhatian khusus begitu kan, ketika menteri-menteri seorang Jokowi dihadirkan di situ seperti Bu Risma, terus kemudian seperti Sri Mulyani, maka ini punya dampak dan dorongan besar apa yang sebenarnya terjadi di situ begitu. Maka ya Pak Hotman terus kemudian yang lain juga agak mulai ketar-ketir sebenarnya ketika memperlihatkan bukti-bukti dan penyampaian dari 01 dan 03. Karena tidak mungkinlah ya orang yang dipercaya seperti Pak Mahfud MD mengarang di depan MK. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Karena mereka sudah mantan Mahkamah Konstitusi, mantan MK mereka. Dia tahu bagaimana kalau mereka bercerita jelas mereka aduannya tidak bisa diterima dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya pada sebaliknya, kalau mereka membuktikan bukti yang nyata, ya mungkin majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pemilu ini akan diulang atau tidak, dikabulkan atau tidak, atau nanti didiskualifikasi seorang Gibran atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tapi saya kira inilah bagian dari demokrasi untuk mencari titik temu keadilan. Kalau misalnya tidak ada apa-apanya ya mungkin ya Prabowo yang menang di situ begitu. Ini Dene Indrayana prediksi gugatan Pilpres ya Anies dan Ganjar dikabulkan MK ya. Ganjar dikabulkan MK. Mari kita baca. Pakar Hukum Tata Negara Dene Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 yang diajukan oleh kubu 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu dia sampaikan dalam unggahan teks di akun media sosialnya. Prediksi saya ada potensi ya permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan bahwa ya Dene menjelaskan prediksi itu dilandaskan bukan hanya karena argumentasi di dalam posita ya permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tim hukum paslon 01 dan 03 tetapi komposisi Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Bahkan 8 hakim MK yang bertugas dalam sidang sengketa ini adalah Soehartoyo, Guntur Hamzah, Erne Nurbansih, Saldi Isra, dan banyak yang lainnya begitu kan ya, dengan komposisi 8 hakim. Itu kata Dene hanya butuh 4 hakim yang mengabulkan ya, dengan catatan terdapat Ketua MK Soehartoyo di dalam kelompok yang mengabulkan itu. Bahkan Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada hari ini ya, terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum. Pertama, sidang pemeriksaan pendahulunya untuk tim pasangan calon. Nah, ini kan sudah jelas di situ begitu kan. Artinya apa? Pertama kali dalam sidang ini hanya menyampaikan bagaimana delik hukum yang substansinya seperti apa yang harus kita gugat begitu kan. Terus yang kedua, masalah nanti sidang pemeriksaan ya. Sidang pemeriksaan ini masih lama begitu. Sidang pemeriksaan terus kemudian dari tim 03 begitu kan ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berdasarkan laman resmi MK. Sidang gugatan yang dilayangkan paslon ini akan dimulai pukul 13 WIB. Kedua kubu itu menginginkan cawapres 03 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Didiskualifikasi dari pemilu. Ya kita lihat saja nanti apakah ini benar didiskualifikasi atau benar-benar gimana begitu. Tapi ya kubu mereka sangat kuat sebenarnya. Dari segi finansial oke, dari segi hukum mereka, pakar-pakar mereka sudah banyak begitu kan. Seperti Pak Hotman ya tidak bisa diragukan lagi. Seperti Otto Hasibuan begitu kan ya, sudah tidak bisa diragukan lagi begitu. Orang-orang hebat mereka. Ya, tapi sehebat-hebat apapun kalau tidak ada bukti ya, kalau tidak bisa membantah dengan adanya dugaan-dugaan yang kemudian muncul, bukti-bukti yang ada ya percuma aja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.